Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat malam Bang Pangi. Malam Bang Reinhardt, malam Bang Jansen. Jadi Bapak-bapak semua kita bahas soal koalisi parpol yang seminggu ini tampaknya cukup dinamis ya. Saya mau langsung ke Bang Pangi terlebih dahulu dari kacamata luar melihat ada pergerakan-pergerakan partainya Nasdem, pertemuan Jokowi Surya Paloh, kemudian juga statementnya ketumnya Bang Jansen, Mas Ahaye. Apa yang Anda simpulkan dari situ? Ya pertama Bang Reinhardt, kalau peristiwa momentum itu kan nggak satu peristiwa ya. Berarti ada bentangan empiris peristiwa yang menyambut setiap peristiwa itu. Ya. Tidak satu rentang tapi panjang perjalanannya. Jadi saya pikir ada 3 peristiwa menarik. Pertama adalah peristiwa Demokrat secara resmi sudah mengatakan akan mengusung Pak Anies sebagai capres. Soal cawapres ternyata memang saya lihat AHY atau Demokrat tidak terlalu ngotot untuk memaksakan itu. Ini menurut saya sangat menarik karena bahasa seperti Mas AHY itu berkelas sekali. Karena tidak harus AHY. Ya. Tetapi prosesnya equality, setara. Kesetaraan itu artinya bukan berarti AHY tidak pantas juga, tidak berhak juga. Karena di hasil surveinya Foxpol juga menunjukkan elektabilitas beliau sebagai cawapres itu potensial. Ya. Nomor urut 2 setelah Sandiaga Uno, baru Ridwan Kamil ada di angka 16%. Nah artinya potensi beliau untuk digandeng menjadi cawapres juga ada peluang itu. Nah di dalam politik itu pendekatan koalisi kita kan sayang sekali sekarang Bang Rehat ya. Koalisi berbasis figur kandidasi. Jadi kalau nggak koalisi itu, kalau nggak klik itu, kalau nggak ada calonnya, wakil calonnya itu kader mereka sebagai capres atau cawapres. Nah koalisi seperti ini rentan sekali Bang Reinhardt. Karena lem perekat koalisinya nggak kuat. Dan ini yang terjadi di koalisi yang ada sekarang. Koalisi kita itu cenderung transaksional, pragmatis, jangka pendek. Jadi berkoalisi atas dasar kandidat, nominasi menurut saya agak keliru. Mestinya kan bangunan koalisi kita itu programatik, visi kecapresan, bagaimana Indonesia dibawa ke depannya, seperti apa solusinya, apa narasi tentang mengatasi persoalan kebangsaan, rute trayeknya begitu. Jadi itu yang saya maksud adalah koalisi catch all party, koalisi berbasis ideologi, program, kebijakan. Oke, Bang Pangi, ketika ada statement dari Mas Ahaye soal mendukung Anies Baswedan, menurut Anda apa makna dibalik pernyataan Mas Ahaye itu? Ya bisa dua, bisa saja memang karena ingin Demokrat kalau memungkinkan itu kan potensinya ada AHY sebagai cawapres. Karena beliau adalah kader terbaik juga. Kalau kita lihat lumbung suaranya AHY juga punya basis yang berbeda dengan Anies. Misalnya ada di Sumatera, ada di Jawa Barat, ada di DKI Banten juga. Nah tetapi memang ada juga Khofifah yang kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya. Tapi kalau simbol dari ini kan kalau kita lihat apa makna simbol di balik ini, kalaupun AHY kemudian mengatakan mendukung, tapi kemudian AHY mengatakan itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Anies, itu kan bahasa sebetulnya sudah cukup bagus. Ada kemajuan. Artinya selama ini DNA tendensinya Demokrat itu kan koalisi seolah-olah kita berkoalisi dengan syarat. Koalisi bersyarat itu ada kesepakatan yang belum ketemu, klik. Nah orang membaca, masyarakat awam bukan saya ya, itu seolah-olah Demokrat tidak bisa mengusung Anies kalau hanya tiket kosong. Tiket kosong itu dalam arti ya harus ada kesepakatan lain. Artinya kepastian terhadap Demokrat. Nah sekarang Demokrat menurut saya agak menurun. Menurunkan saya nggak mengatakan menurunkan egonya itu udah mulai menurun bahwa itu diberikan kebebasan kepada Pak Anies. Nanti saya ke Mas Saiful Huda, tapi saya ke Bang Jansen dulu. Sebelum kita bicara soal cawapres dan lain sebagainya, Bang Jansen, Nasdem ke sekbernya Mas Saiful Huda, Gerindra PKB. Kemudian ada pertemuan Pak Jokowi Surya Paloh. Posisi Demokrat sekarang gimana ini? Ngeri-ngeri atau masih yakin banget dengan koalisi perubahan? Biasa aja. Biasa aja, nggak, peristiwa itu tidak mengganggu sama sekali posisi Demokrat di koalisi perubahan? Kalau kedatangan Nasdem ke sekbernya Mas Saiful Huda, PKB Gerindra itu, karena memang kita punya tim kecil ya, Demokrat, PKS, dan Nasdem gitu. Jadi teman-teman Nasdem datang ke sekbernya PKB Gerindra itu sebelumnya sudah diberitahukan juga ke kita. Jadi itu makanya saya katakan biasa aja. Beda hal kalau sebelumnya tidak ada woro-woronya ke kita, kita kaget gitu. Jadi sudah ada pembicaraan itu terlebih dahulu? Nah biasa aja, itu kan bagian dari silaturahmi kan. Kalau pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi begitu, hanya beliau berdua lah yang tahu. Itu dia, apa yang
mereka bicarakan. Tetapi apapun yang mereka bicarakan begitu, khususnya misalnya kalau kaitannya dengan soal politik praktis begitu, nggak ada juga kaitannya dengan Partai Demokrat begitu. Kalau soal reshuffle dan lain-lain kan itu kembali ke Pak Jokowi kan begitu dia. Jadi, yang ada kaitannya adalah kalau kemudian Demokrat tidak, Nasdem tidak lagi solid di koalisi perubahan, itu yang ada kaitannya Bang Jansen. kalau sampai per saat ini solid, Oke. solid. Karena begini, PT 20% itu kan mewajibkan seluruh partai di luar PDIP ya untuk berkoalisi. Itu makanya butuh kesetaraan begitu. Karena semua sama-sama butuh nih. Anggaplah misalnya Nasdem ya, buatlah punya 19%. Kurang 1% ini setara yang 1%-nya. Karena tanpa 1% tidak bisa kemana-mana kan. Apalagi misalnya Nasdem, Demokrat dengan PKS ini beti-beti itu beda-beda tipis suara kursinya itu. Jadi 59, 54 kami, 50 PKS. Ya. Itu dia. Jadi tingkat kebutuhannya ini hampir sama nih. Itu makanya yang penting saat ini sebenarnya adalah bagaimana soal rintangan PT 20% itu kita tuntaskan dulu. Nah, kalau untuk koalisi kami ini, ya, mau tidak mau memang Nasdem, Demokrat, PKS harus solid. Oke. Karena kalau salah satu saja pergi begitu, nggak cukup. Kebutuhan 20%-nya mau nyari kemana? Oke, dan Anda yakin itu masih solid sampai dengan hari ini? Semoga sampai pendaftaran. Ada kata semoganya Iya soalnya. dong. Jangan hanya hari ini, karena Oke. gini, pendaftaran capres kita itu kalau tidak salah tuh tanggal 7 sampai tanggal 13 September. Masih lama sekali nih. Masih lama sekali. Itu. Kalaupun hari ini misalnya Demokrat, PKS dan Nasdem ya sepakat ya kemudian punya capres cawapres, nggak bisa kita telepon KPU. KPU karena kami udah lebih dulu sepakat nih, tolong minggu depan buka ya pendaftaran, nggak bisa. Oke. Solid saat ini harus tetap dijaga nih. Itu sampai September 2013 ini pendaftaran. Itu. Kalau soal dinamika begitu itu normal. Ini sama seperti ada 3 perusahaan besar begitu ingin melakukan merger, investasi atau diversifikasi usaha begitu di tempat tertentu. 3 perusahaan besar ini punya latar belakang yang berbeda. Termasuk proses pengambilan keputusan yang berbeda. Ada perusahaan cukup direktur utama memutuskan selesai. Ada perusahaan yang di ADRT-nya itu direktur utama nggak cukup. Harus ikut juga komisaris. Ada juga perusahaan harus ikut rapat umum pemegang saham begitu. Jadi dinamika antara Demokrat, PKS dan Nasdem ini ya itu tidak mengurangi kesulitan kami. Oke. Penting nanti ketika ini sudah diikat begitu menjadi satu keluarga itu solid terus sampai September. Kalau sekarang biasa, ini kan proses ini pacaran ingin menggabungkan kan. Itu ide, pikiran, gagasan begitu. Oke. Saya ke Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda, bagaimana di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Nah, ini kemarin juga didatangi oleh Partai Nasdem. Artinya sekarang apakah memang Anda bisa mengatakan bahwa memang akan ada partai di koalisi perubahan yang akan bergabung atau bagaimana sebenarnya? Ya, persis apa yang disampaikan oleh Jansen sebenarnya. Bahwa kita menerima Pak Ahmad Ali, Nasdem, sama Willy dan kawan-kawan kemarin. Karena memang mereka kontak kita, ingin silaturahim, dan lalu terjadilah agenda silaturahim itu hari Kamis itu. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Ali waktu di Sekber PKB Gerindra. Yang pertama, mengucapkan selamat atas sudah berdirinya Sekber PKB Gerindra. Yang dalam hitungan kursi maupun hitungan suara sudah memenuhi tiket untuk mengusung dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Pak Ali menyampaikan bahwa dinamika politik ini makin tinggi ke depan dan dinamika politik ini prediksinya sama seperti Bang Jansen tadi, belum berujung. Nah, dalam situasi itu menjadi penting semua kekuatan politik untuk silaturahmi, menyamakan persepsi, dan ya, pasti saling menggoda menurut saya, saling mencoba untuk ada yang mengambil inisiatif, ada yang mengajak, ada yang minta dipinang, ada yang dan seterusnya. Itu biasa memang
karena waktu kita masih kurang lebih sekitar 7 bulan ke depan sampai bulan November ketika pendaftaran Pilpres pasangan presiden wakil presiden didaftarkan ke KPU. Yang ketiga menurut saya menarik, ini tinggal ditanya terus sama Johnson sebenarnya. Peristiwa soal dukungan Demokrat kepada Anies Baswedan, kalau dihitung secara kronologi waktu kan itu dikeluarkan malam hari sebelum pagi atau sore harinya Pak Surya Paloh datang bertamu ke istana, yang siang harinya juga diikuti siang hari sebelumnya pada hari yang sama Pak Ali, Willy dan teman-teman dari Nasdem silaturahmi ke Sekber PKB Gerindra. Ya. Itu perlu dijawab sama Johnson itu. Kronologi waktu itu bermakna apa? Kira-kira begitu. Bisa langsung ditanggapi Bang Jansen, silakan. Jadi maknanya apa ini? Katakan udah kronologi waktu. Tidak ada makna apa-apa kalau soal itu. Jadi kalau soal mendukung Mas Anies ini sebenarnya ya, sejak awal posisi Partai Demokrat ya, pasca beliau beberapa bulan lalu datang ke DPP Demokrat, itu sudah clear sebenarnya soal itu. Tinggal memang soal pembahasan Wapres ini ya, modelnya ini yang agak berbeda begitu. Berbeda itu bagaimana, Pak? Nah, itu makanya kemarin keputusan kita bersama itu sudahlah, serahkan aja lah ke bakal calon presidennya begitu. Tapi tentunya karena kita ini ingin menang begitu ya, mau tidak mau kita kembali juga ke Voxpol atau ke lembaga survei yang lain begitu. Kita lihat kan angka-angka itu, siapanya calon wakil presiden yang paling pas untuk mendampingi Mas Anies begitu. Kalau Partai Demokrat begini sebenarnya, kalau putusan Rapimnas kami kemarin itu sebenarnya tidak mendukung individu. Itu makanya saya dalam beberapa kesempatan ditanya, apakah Partai Demokrat akan mendukung Mas Anies? Saya katakan, sepanjang Mas Anies kemudian ya konsisten ya menjalankan soal perubahan dan perbaikan sebagaimana keputusan Rapimnas Partai Demokrat kemarin, sepanjang itu juga kami akan mendukung beliau. Itu makanya kalau harapan kami Partai Demokrat, biar bagus juga untuk pemerintahan Pak Jokowi ini, biarlah Pak Jokowi ya dan pihak yang ada di istana begitu memilih kandidat presiden wakil presiden ya untuk masuk dalam klaster blok lanjutkan. Kan cantik tuh kalau Pilpres kontras dia, lanjutkan dan perubahan begitu. Kalau kemudian misalnya perubahan kalah, benerlah yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini. Kan itu dia. Itu makanya kami fokus pada tema perubahan dan perbaikan itu. Itu yang kita katakan, kalau bisa kandidat kita ini memang ya potretnya itu adalah potret perubahan dan perbaikan. Jadi Pilpres besok kita ini agak kontras sedikit lah begitu. Itu dia. Itu makanya di Rapimnas kita akan fokus mendukung kandidat yang mendukung perubahan dan perbaikan. Sekarang kami masuk ke tema itu sekarang. Jadi kita ke Mas Anies silahkan jenengan memilih wakil presidennya. Tetapi potret kita perubahan dan perbaikan ini jangan juga jadi berubah kan begitu. Itu dia. Dan itu bagus untuk pemerintahan ini. Jangan juga kemudian frekuensinya besok semua FM. Kan cantik tuh, ada FM, ada AM. Yang ingin perubahan, dia datang dengan narasinya, utang akan kami buat begini, pertumbuhan ekonomi begini, itu dia. Fiskal kita begini, moneter begini, negara maju penegakan hukum begini. Yang lanjutkan silahkan. Kami akan tetap mempertahankan utang yang tinggi ini. Nah, pertumbuhan ekonomi yang kami katakan dulu 7%, walaupun nggak sampai, tetap kami katakan akan 7 gitu misalnya. Gitu. Kan cantik. Jadi ada dua pandangan atau dua sisi yang berbeda begitu ya Bang ya di Pilpres. Kalau bisa ada 3 sisi. Kalau bisa seperti misalnya teman-teman PKB Gerindra ini kan sudah cukup juga tuh untuk buat koalisi. Berdua aja sudah cukup. Jangan-jangan mereka punya sisi yang lain. Keumatan, kerakyatan, kebangsaan harus kita tarik dalam satu nafas yang sama. Misalnya temanya begitu. Macam-macam. Nah. Kan cantik. Kita kembali ke koalisi. Mas Saiful Huda, ketika setelah kemarin ada pertemuan dengan Nasdem, ini bahasanya silaturahmi, bahasa ke publiknya. Tapi yang namanya pertemuan antar aktor politik, saya pikir tidak mungkin ada pembicaraan soal politik begitu loh. Jadi banyak yang kemudian membaca bahwa jangan-jangan kemudian Nasdem bisa saja bergabung dengan koalisi Anda. Masih sangat ada kemungkinan, karena sekali lagi
Ya, Nasdem kan belum punya bikin poros kan baru. Bang Jansen kan baru bikin tim kecilnya. Poros koalisinya kan belum dideklarasikan. Artinya Nasdem juga masih sangat terbuka dia bangun poros atau gabung di poros yang sudah ada dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya belum terjawab sama Jansen tadi. Yang mana itu Mas Saiful Huda? Yang belum terjawab yang mana, Kang? Soal kronologi waktu. Soal kronologi waktu. Oh, yang tadi. Oke, nah itu nanti dijawabnya nanti setelah jeda. Kita break dulu, nanti akan dijawab oleh Bang Jansen Sittindaun. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Mas Wangi, soal koalisi yang tadi sebut ini masih rentan. Ini berlaku untuk, kan tadi Anda katakan lebih maju koalisi yang sana dibanding yang sini. Ini apakah berlaku untuk semua embrio koalisi atau hanya 1-2 saja yang sebetulnya masih sangat rentan atau koalisinya Bang Jansen? Embrio ya. Ya kalau kita mencermati, memang kalau kita akui dalam bangunan koalisi yang paling ada kemajuan itu memang di koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Indonesia Raya, karena memang terpenuhi yang Bang Jansen inginkan ini. Yang ini sudah secara deklarasinya itu kan udah clear, Pak. Bahkan ada kemajuan, ada sekbernya. Kemudian Nasdem juga datang ke sana mengucapkan selamat Anda sudah ada kemajuan kan begitu. Yang terpenuhi apa? 20%-nya itu? Ya 20% di kemajuan 20%. Sementara kami sedang berjuang untuk bisa deklarasi, doakan juga kami supaya bisa deklarasi 20% ini. Karena kan kalau cawapres kan nanti bisa digodok ketika memang ajakan Mas Ahaye itu 20% sudah terpenuhi. Nanti bisa saja pembahasan penggodokan cawapresnya seperti apa. Apakah basis wilayah, apakah basis elektabilitas, apa basis partai, apa basis logistik. Kan banyak model. Ya. Apakah basis polarisasi isu nasionalis religius dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah Bang Reinhardt ya, 3 partai ini sebetulnya untuk deklarasi sebetulnya nggak susah menurut saya. Tapi apa yang mengganjal di PKS itu yang saya memahami, maksud saya mungkin salah ya. Mungkin yang mengganjal bagi PKS sekarang kenapa belum mau untuk deklarasi koalisi ini, itu mungkin memang tidak mau tiket kosong. Artinya harus ada kesepakatan seperti apa arah ke depan pembangunan arah bangsa, itu kan narasi belum clear. Seperti apa narasinya Pak Anies, narasinya Nasdem, kan pasti setiap partai itu ada platformnya, ada ideologinya. Nah, arah-arah partai ini seperti apa? Mungkin juga itu yang bagi PKS belum clear. Sehingga belum berani juga untuk koalisi tanpa syarat gitu. Koalisi bersyarat itu bukan maksudnya PKS harus cawapresnya dari kader mereka. Bukan, mungkin arah intensitas koalisi ini mau dibawa kemana gitu. Nah, itu Bang Jansen pertegas tadi, ada distingsi, ada keunikan bahwa ini harus tegas di perubahannya. Di sini harus tegas dari kelanjutannya supaya narasi tentang Partai Republik dengan Demokrat di Amerika itu kan sebuah modernisasi sebuah negara bahwa kelihatan bahwa ini didukung, pajak dinaikkan, pajak diturunkan, ini senjata dibolehkan, ini enggak, ini LGBT ini enggak. Jadi kelihatan banget bedanya. Nah, mungkin itu yang ditunggu PKS, belum punya ada proposal yang jelas dari 3 partai ini. Mau dibawa kemana? Apa betul? Jadi yang lebih rentan menurut Anda koalisi Bang Jansen? Ada kemungkinan rentan di situ karena sebenarnya saya nggak prasangka buruk kepada Partai Demokrat. Siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri kan nggak ada juga. Bagusnya Pangi bahas juga kayak IB dong. Kan ada banyak embrio nih. Tapi intensitas mereka, persamaan kepentingan mereka klik. Kenapa? Ketika mereka mengusung Anies Baswedan, itu ada efek kutal efek untuk 3 partai ini. Paling besar memang PKS 18%, Bang Reinhardt. Yang kedua adalah Nasdem 16% dan Partai Demokrat 8%. Tetapi kalau kita lihat kotal efek pada pemilu 2019, Bang Reinhardt, juga tidak terlalu signifikan. Lebih besar suaranya misalnya Pak Jokowi dikumpulkan suaranya pribadi, lebih besar dibanding jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi pengusung. Begitu juga Pak Prabowo. Artinya apa? Kotal efek pada 2019 juga tidak terlalu signifikan, tapi ada. Nah, sejauh mana kemudian bahwa sosoknya Pak Anies itu menguntungkan bagi Demokrat, menguntungkan bagi PKS, dan menguntungkan bagi Nasdem. Nah, di situ sebetulnya kok susah betul gitu loh, untuk membangun koalisi aja susah. Nah, mungkin saja Bang Rehat, ya bisa saja karena memang momentum itu penting. Mengkalkulasi hari baik juga penting. Orang nikah saja mencari hari baik, mungkin ya persangka saya ya. Mengkalkulasi, menghitung ulang momen-momen terbaik misalnya. Atau memang
ini bagian dari desain strategi Bang Rehat. Jadi diundur dulu, ditunda dulu. Memang tidak ada kemajuan memang. Nah, kemajuannya hanya saya apresiasi bahwa ada sinyal dari Partai Demokrat clear bahwa resmi mendukung Pak Anies. Itu ada kemajuan. Anda sepakat tidak kalau itu kemudian statementnya Mas Anies itu, Mas AHY itu adalah langkah antisipatif setelah adanya peristiwa-peristiwa pertemuan Pak Jokowi Surya Paloh, kunjungan ke Sekber dan lain-lain? Ya mungkin ini bagian bahwa ada harapan gitu ya, bahwa walaupun Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi, kemudian Nasdem bertandang ke Sekber hanya untuk mengucapkan terima kasih bahwa kami datang silaturahmi, kemudian mungkin juga mengucapkan ada kemajuan, sementara kami sedang berjuang. Langkah antisipasi bahwa Partai Demokrat supaya ini lem perekatnya tetap kuat, tidak mengalami patahan di tengah jalan, bahwa koalisi ini tetap solid, mungkin sinyal itu iya. Ingin dipertunjukkan oleh AHY bahwa ini lampunya belum redup, ini masih terang. Ini masih ada harapan bahwa ini loh ada kemajuan, Partai Demokrat resmi loh. Ini saya juga kaget. Selama ini menurut saya, ini PKS yang menurut saya Bang Rehat itu justru PKS duluan, tapi enggak. Tapi ini justru Demokrat duluan. Demokrat dulu mengatakan yang sebelumnya agak kesulitan bahwa orang banyak berprasangka Demokrat tidak akan berkoalisi mendukung Anies sebelum ada kesepakatan bahwa cawapresnya AHY. Tapi ini ada langkah maju yang menurut saya di luar cara berpikir kita selama ini. Apakah memang karena rentang peristiwa 2 tadi membuat AHY tiba-tiba, oh enggak, kita resmi nih mendukung. Kalau cawapres terserah Pak Anies, terserah. Yang penting kita menang kan begitu. Saya suka Bang Jansen sudah ketahuan. Plus minusnya Bang Rehat, ketika Anies ngambil AHY dengan Khofifah itu ada. Kalau misalnya plusnya tadi infrastruktur politik ada, Mas AHY. Elektabilitas ada. Kemudian dari segi stabilitas beliau juga memenuhi. Nah, tetapi jangan lupa juga misalnya kalau kita anggap Khofifah atau yang lain ya. Khofifah misalnya dia punya basis, kan Indonesia ini Jawa adalah kunci kan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, basis karena Khofifah itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga kuat, beliau gubernur, ada NU-nya, ada muslimatnya, itu mungkin juga bisa menjadi pertimbangan. Tetapi memang dari 2 wakil presiden yang tadi itu kadang-kadang hitung-hitungannya bisa macam-macam. Tapi memang nggak bisa asumsi persepsi, like or dislike. Harus ilmiah. Makanya tadi Bang Jansen kan bilang, kalau ilmiah, ya kita terima kan begitu. Kalau itu penjelasannya masuk akal. Tapi kalau kemudian kami juga punya elektabilitas, kami juga punya yang lain, ya kami punya hak juga untuk mengusung AHY sebagai dan wajah capres. koalisi perubahan tadi itu. Nah, wajah koalisi perubahannya kalau distingsinya lebih menonjol memang AHY ketimbang Khofifah misalnya. Karena kelihatan itu tokoh oposisinya wajahnya. Tapi kalau Khofifah kan punya nilai tambah lagi. Jadi anggaplah misalnya cawapres paling ideal bagi Anies sekarang adalah AHY, Khofifah, atau Sandiaga Uno, nggak mungkin juga Ridwan Kamil, nggak mungkin. Andika Perkasa misalnya. Andika paling ya, kalau paling ya. Tapi itu akan ada plus minusnya. Sampai sekarang juga menurut saya itu kontemplasinya Pak Anies itu belum selesai. Iya. Gimana Bang Jansen? Kalau kita lihat di 2023 memang waktu momentum yang paling tepat untuk mengkalkulasi, menghitung ulang secara matematika politik mana teman koalisi yang kira-kira bisa dianggap bisa memenangkan. Mana yang kira-kira ini cocok chemistry-nya. Karena kan kalau koalisi kan nggak bisa kawin paksa juga. Sama dengan cawapres tadi. Pak Anies juga nggak bisa kawin paksa, cawapresnya ideal, pokok E gitu, Demokrat begini, pokok E, PKS begini, kan nggak bisa. Nah, artinya koalisi pun juga harus chemistry-nya harus ada. Jadi mestinya Bang Reinhardt, 2023 ini harus ada kemajuan lagi. Kemajuan itu PT 20% ini terpenuhi. Nah, ini saya lihat kan memang apakah ini dari model politik last minute, politik injury time, ini masih ke bawah-bawah tradisi habitus seperti ini. Jadi akhirnya sebetulnya kan bagusnya politik itu lebih cepat, lebih baik, sebenarnya saya setuju itu. Jadi cepat mensosialisasikan capresnya, cepat untuk bergerak, cepat untuk... Tapi kan terbentur aturan juga tadi kata Bang Jansen kan? Iya enggak, tapi kan lebih dicerdaskan masyarakat jauh-jauh hari lebih bagus. Pengamat penting juga tuh. Mencerdaskan masyarakat. KPU kita ini agak keras ini dia. Jadi apa yang salah dengan Anies muter-muter tuh? Itu dia dan lain-lain itu dia. Justru yang bahaya kalau yang politik last minute injury time, jadi keterbatasan waktu untuk mensosialisasikan visi kecapresan, agenda, bagaimana mereka punya ide mengatasi persoalan kebangsaan kan. Jadi jauh hari kan lebih cepat, lebih enggak ada jadi masalah. mau Anda katakan ke Bang Jansen dan juga koalisinya perubahan ini apa? Segeralah deklarasi. Tapi sebelum itu, ini penting juga disampaikan oleh Dr. Kandidat Pang ini, untuk KPU begitu. Kalaulah misalnya seperti harapan publik ini, koalisi terbentuk, calon presiden, wakil presiden yang sudah ada, nggak bisa diajak mutar.
Itu gimana? Kalau nunggu pendaftaran, nggak ada guna. Artinya itu membuat Bang Jansen mungkin ya Nasdem, tapi kan udah deklarasi. Maksudku jangan sampai ini dijadikan alasan partai-partai. Untuk apa kami cepat-cepat? Sedangkan publik butuh cepat-cepat. Ini berarti harus diperbaiki ke depannya. Jadi harus ada waktu jeda. Ada invention ini, penemuan baru di acara kita ini ada nih. Semoga dilihat KPU lah ini. Itu loh, supaya ada gunanya, ada hikmahnya untuk deklarasi jauh-jauh hari. Iya betul. Karena ada aturan main yang rutenya diatur lagi. Karena begini, yang jauh-jauh hari malah kena kartu kuning atau kartu merah gitu. Malah yang benar yang detik-detik akhir. Ini kan salah. Berarti kan nggak bisa menyalahkan PKS sampai sekarang. Karena dia nggak kebentur aturan juga. Masih ada waktu yang cukup lama. Bahkan tapi kan KPU juga punya aturan, ada masa kampanyenya kan. Ada masa yang sudah ditetapkan berapa lama yang sudah diputuskan. Kalau kemudian dari sekarang artinya masa itu menjadi... Makanya deklarasilah kita besok. Kumpullah 20% ada kandidat, capres, cawapresnya begitu. Diajak muter lah. Ngapain kok muter-muter tuh katanya itu dia. Daftar aja belum. Karena kalau ikut agenda KPU, jadwal KPU, yakinlah tidak akan bisa calon presiden itu mengunjungi Indonesia. Untuk menyapa, menyalami, face to face, salaman dengan masyarakat nggak bisa. Karena itu Indonesia ini kan luas banget wilayahnya. Jadi memang aturan KPU yang sekarang di satu sisi kita mendorong partai politik untuk cepat deklarasi, capres maupun koalisinya, tetapi aturan KPU juga yang Bang Jansen. Jadi di luar soal aturan KPU tadi, menurut Anda mengapa perlu koalisinya Bang Jansen ini segera mendeklarasikan koalisinya? Itu yang perlu kita kejar juga Bang Panggi. Ya kalau itu di luar agenda rekapitulasi, agendanya jadwal KPU ya. Kenapa ini penting untuk deklarasi? Ya pertama, kalau mazhab saya penting itu adalah supaya memang ada kepastian juga bagi. Artinya jangan ada yang terasa ditinggalkan. Kalau PKS telat sedikit, ada partai lain yang masuk misalnya. PKS dianggap nggak penting nilainya loh. Tapi kalau 3 ini sudah mendeklarasi kan berarti mereka adalah partai pengusung. Jadi mereka sudah punya nilai. Kalaupun ada yang nanti gabung, Anda tidak pengusung utama. Yang pengusung utama 3 ini big bone. Ini tulang punggung. Nah, ketika nanti resapel, ketika nanti ganti-ganti kabinet, tunggu dulu. Kita ini partai pengusung, ada hak pengusung. Ada nilai tambahnya begitu ya? Ada hak prerogatif presiden. Tapi yang 3 partai ini clear dari awal mengusung Pak Anies, gitu loh. Jadi memang ada hak prerogatif Bang Jansen, Bang Rehat. Tapi ada hak mengusung. Hak pengusung itulah yang harusnya dijaga. Makanya kalau presiden besok Pak Anies atau Pak Ganjar atau siapapun terpilih, ya nggak bisa semena-mena untuk resapel walaupun hak prerogatif. Karena 3 partai inilah yang mendudukkan di awal. Maka kalau agak lama-lama, agak khawatir juga saya dengan PKS. Tiba-tiba ada aja nyelinap nih, masuk nyelonong kan. Dan dianggap PKS nggak penting lagi. Sementara PKS gabung ke sini sulit, ke sini sulit, serba sulit. Merasa yang dialami oleh Partai Demokrat. Antara penting dengan nggak penting, deserti antara ada dan tiada. Mau gabung ke sini repot, mau ke sini nggak masuk ke sini kena pelit aturan. Karena kalau nggak dukung salah satu calon presiden langsung keluar. Langsung keluar, Itu resiko. Sesuai dengan judulnya. Terima kasih banyak Bang Jansen, terima kasih banyak Bang Panggi dan juga Mas Saiful Huda tadi bergabung lewat sambungan Zoom. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.